Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang mengenai jaringan WAN atau Wide Area Network. Apa yang saya akan uraikan di video kali ini meliputi pengertian, fungsi, perangkat hardware jaringan beserta fungsinya, keuntungan dan kerugian jaringan WAN, dan juga contoh dari jaringan WAN. Nah, yang pertama pengertian jaringan WAN. Menurut Wikipedia, jaringan WAN adalah jaringan area luas atau juga bisa disebut Wide Area Network, merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh, yaitu jaringan komputer antar wilayah kota atau bahkan negara, atau juga dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Selain itu, WAN juga digunakan untuk menghubungkan jaringan area lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lain, sehingga pengguna atau komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi yang lain. Lanjut. Kemudian, kecepatan transmisinya juga beragam, dari 2 Mbps, 34 Mbps, 45 Mbps, 115 Mbps, sampai 625 Mbps, atau juga kadang-kadang lebih. Faktor khusus yang mempengaruhi desain dari performance-nya terletak pada siklus komunikasi, seperti jaringan telepon satelit atau komunikasi lainnya. WAN juga memungkinkan terjadinya komunikasi antara dua perangkat yang terpisah sangat jauh. WAN menginterkoneksikan beberapa LAN yang kemudian menyediakan akses komputer atau file server pada lokasi lain. Beberapa teknologi WAN antara lain adalah modem, ISDN, DSL, frame relay, T1, E1, T3, E3, dan SONET. Kemudian, perangkat hardware utama jaringan WAN. Nah, WAN kan menghubungkan beberapa LAN melalui jalur komunikasi dari service provider. Karena jalur komunikasi tidak bisa langsung dimasukkan ke LAN, maka diperlukan beberapa perangkat interface. Nah, perangkat interface tersebut antara lain yang pertama itu ada router. Nah, LAN mengirimkan data ke router, kemudian router akan menganalisa berdasarkan informasi alamat pada layer 3. Kemudian, router akan meneruskan data tersebut ke interface WAN yang sesuai berdasarkan routing table yang dimilikinya. Router adalah perangkat jaringan yang aktif dan intelijen dan dapat berpartisipasi dalam manajemen jaringan. Router juga mengatur jaringan dengan menyediakan kontrol dinamis melalui sumber daya dan mendukung tugas dan tujuan dari jaringan. Nah, yang kedua ada CSD atau DSU. Jalur komunikasi membutuhkan sinyal dengan format yang sesuai. Untuk jalur digital, sebuah CSU dan DSU dibutuhkan. Keduanya sering digabung menjadi perangkat yang disebut CSU atau DSU. Selanjutnya yaitu ada modem. Modem adalah sebuah perangkat dibutuhkan untuk mempersiapkan data untuk transmisi melalui local loop. Modem lebih dibutuhkan untuk jalur komunikasi analog dibandingkan digital. Modem mengirim data melalui jalur telepon dengan memodulasi dan demodulasi sinyal. Sinyal digital ditumpangkan ke sinyal suara analog yang dimodulasi untuk ditransmisikan. Pada sisi penerima, sinyal analog dikembalikan menjadi sinyal atau demodulasi. Selanjutnya yaitu communication server. Communication server ini mengkonfirmasikan komunikasi pengguna dial-in dan remote access ke LAN. Nah, communication server ini memiliki beberapa interface analog dan digital, serta mampu melayani beberapa user sekaligus. Itu lanjut ke fungsi jaringan WAN. Nah, yang pertama itu mengintegrasikan dan menghubungkan jaringan LAN dan MAN menjadi satu. Nah, fungsi utama dari dibangunnya sebuah jaringan luas atau WAN
adalah untuk melakukan integrasi dan juga pembangunan dari jaringan LAN dan juga jaringan MAN. Menjadi satu kesatuan menjadi jaringan yang utuh, biasanya sih fungsi ini akan sangat berguna bagi sebuah perusahaan yang memiliki banyak kantor cabang di luar negeri dan juga di luar kota. Dengan adanya jaringan WAN ini, maka setiap kantor cabang ataupun kantor perwakilan akan saling terhubung satu sama lain dengan sebuah jaringan komputer yang sangat luas. Nah, yang kedua, mempermudah dan mempercepat arus informasi dan komunikasi. Fungsi berikutnya dari sebuah jaringan komputer adalah memudahkan dan juga mempercepat arus informasi dan juga komunikasi. Seperti contoh, sebuah komunikasi dari kantor cabang, perwakilan, dan juga kantor pusat. Dapat dibayangkan, apabila kantor cabang yang berada di Pulau Kalimantan harus meminta informasi dari kantor pusat yang berada di Pulau Jawa, tanpa adanya jaringan terintegrasi WAN, maka tentu saja hal itu berjalan sangat lama dan juga sangat sulit. Karena itu, dengan adanya WAN, setiap kantor cabang akan lebih cepat dan juga mudah dalam mengakses dan juga memperoleh informasi dari kantor pusat. Selanjutnya, yaitu meningkatkan efisiensi perpindahan arus informasi dan komunikasi. Dengan semakin mudahnya arus informasi dan juga transfer data akan lebih memudahkan informasi yang akan datang dan keluar menjadi lebih cepat, seperti komunikasi antar cabang dan juga kantor perwakilan. Maka sudah pasti efisiensi waktu akan tercipta dan akan menjadi sangat baik. Dengan meningkatnya efisiensi waktu yang dimiliki kantor dalam melakukan transmisi data, maka hal ini akan menyebabkan kinerja dan juga kemampuan perusahaan akan semakin baik dan juga semakin meningkat. Selanjutnya yang keempat yaitu menghemat biaya operasional. Penghematan dari biaya operasional pun akan menjadi lebih baik lagi. Hal ini tentu saja berhubungan erat dengan efisiensi waktu dan juga tenaga yang dihasilkan berkat adanya jaringan WAN ini. Bayangkan saja, apabila kantor cabang harus mengambil data dan juga informasi tanpa menggunakan jaringan WAN, maka bisa jadi staf dari kantor cabang tersebut harus pergi ke kantor pusat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Yang pastinya, biaya transformasi yang akan membengkak dan menyebabkan pengeluaran perusahaan dari biaya operasional menjadi semakin bertambah. Selanjutnya, yaitu mencegah terjadinya miskomunikasi. Miskomunikasi juga biasanya sering terjadi apabila komunikasi dan juga penyampaian informan dilakukan secara manual. Hal ini wajar karena manusia memang memiliki kecenderungan untuk salah dalam menafsirkan, sehingga bisa saja miskomunikasi tersebut dapat mengganggu jalannya bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Keenam, yaitu mendukung operasionalitas dari sebuah perusahaan multinasional dan internasional. Fungsi WAN yang berikutnya adalah dapat mendukung operasionalitas dari perusahaan yang berskala multinasional dan juga internasional. Dengan adanya jaringan WAN pada sebuah perusahaan tersebut, maka segala bentuk kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan lebih baik. Meskipun jaringan WAN ini memiliki banyak fungsi yang sangat mendukung kegiatan operasional perusahaan, akan tetapi untuk mengimplementasikan sebuah jaringan WAN cukup sulit. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kondisi geografis yang amat luas, yang mencakup multinasional atau banyak negara. Selanjutnya yaitu standar jaringan WAN. WAN menggunakan OSI layer, tetapi hanya fokus pada layer 1 dan 2. Standar WAN pada umumnya menggambarkan baik metode pengiriman layer 1 dan kebutuhan layer 2, termasuk alamat fisik, aliran data, dan enkapsulasi. Organisasi yang mengatur standar WAN yaitu protokol layer 1 menjelaskan bagaimana menyediakan secara elektris mekanis operasi dan fungsi koneksi yang disediakan oleh service provider. Beberapa standar fisik dan konektornya digambarkan di bawah ini, bisa kalian lihat di videonya. Selanjutnya kita ke kelebihan WAN. Nah, kelebihan WAN ini yaitu pertama, berbagi informasi atau file melalui area yang lebih besar. Semua orang yang ada di jaringan ini dapat menggunakan data yang sama.
Kemudian juga mempunyai sistem jaringan yang besar dan luas, dan juga dapat berbagi resources dengan koneksi workstation. Nah, saat ini kekurangan WAN yaitu biaya operasional mahal karena maintenance sangat luas. Nah, yang kedua itu dalam hal settingan atau peraturan, WAN jauh lebih rumit dan sulit. Selain itu, alat-alat yang diperlukan juga sangat mahal. Nah, yang ketiga, memerlukan firewall yang baik untuk membatasi pengguna luar yang masuk dapat mengganggu jaringan ini. Dan yang terakhir itu rentan terhadap hacker atau ancaman luar. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.